Halo guys, kali ini saya mau memperkenalkan salah satu aplikasi yang saya pakai waktu awal banget belajar bahasa Jepang. Jadi pasti dulu kan waktu awal belajar bahasa Jepang akan diawali dengan belajar hurufnya. Ya saya juga gitu dulu, belajar hurufnya dulu, yaitu hiragana dan katakana atau kana ya, bisa disebut juga kana. Jadi karena bahasa Jepang itu kan punya huruf sendiri, jadi nggak pakai alfabet, nggak pakai vokal, nggak pakai konsonan kayak huruf biasa. Sebenarnya juga ada sih di bahasa Jepang yaitu romaji, tapi mereka punya huruf sendiri untuk menuliskan bahasanya yaitu tadi apa? Kana dan kanji sih. Tapi kali ini kita bahas kananya aja. Nah, hiragana ini sendiri ada jumlahnya ada 46. Ini baru bunyi dasarnya aja ya. Katakana juga sama, ada 46. Jadi totalnya itu kita harus menghafalkan 92 huruf yang beda bentuk. Tapi bunyinya itu sama kok. Jadi ada a i u e o, kakiku keko gitu. Plus nanti ada modifier bunyi dari huruf kana ini biasa disebut juga itu dakwong dan handakwong yang gitu, bisa disebut maru tenteng itu biasanya ya. Itu tapi untuk awalan sih kita cukup menghafal perubahan bunyinya aja sama si huruf dasarnya. Jadi banyak juga kan ya. Nah, di sini nih apps ini berguna banget. Namanya itu adalah Kana Town. Jadi kita bisa belajar itu kana kata kana hiragana dengan lebih menarik dan tentunya nggak terlalu pusing. Kalau baca buku gitu doang kan pusing banget kan ya. Nah, mari kita intip dulu fiturnya. Ini tampilan awalnya dari Kana Town. Di sini ada ini ya, SRS Practice. Itu nanti akan saya jelaskan gimana caranya. Pertama-tama kita lihat dulu ada tab Home, Kana, Vocabulary sama Settings. Nah, kita lihat dulu ke Kana ya. Nah, di Kana ini ada huruf hiragana dan katakananya. Jadi, di sini kita bisa lihat semuanya huruf hiragana dan katakana. Nah, di sini kita lihat monograf ini ada 46 huruf yang berbeda. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 5 kan? Berarti 35, ini 3, 1, 2, 3, 6. Jadi itu 41 tambah 5 lagi 46, benar ya, 46. Itu baru monografnya. Ini yang monograf itu yang bunyi dasarnya. Kemudian ini ada diakritik yang tadi saya bilang dakwon dan handakwong atau biasa disebut juga tenten dan maru. Ini ya yang tanda petik itu sama tanda bulat yang ini. Dan yang diagraf ini terdiri dari dua huruf. Jadi susunannya morfologinya terdiri dari dua huruf. Yang satu itu ya, yu, yo kecil dan bacanya itu gitu ya. Jadi ini huruf ki ada ya kecilnya jadi kia. Jadi si ki-nya itu mati, dikasih ya jadi kia gitu. Jadi langsung kia, bukan kia tapi kia gitu. Nah, dan ini bunyinya semuanya ya yuyo ya. Jadi a u o. Kalau enggak ya yuyo. Nah, supaya enak belajarnya kita bisa pilih dulu nih. Misalnya kita kan baru banget gitu. Kita baru banget belajar bahasa Jepang, kita kan nggak mungkin langsung hafalin huruf 46 atau sama katakana sekalian 92 langsung dihafalin dalam sekali jebret kan. Jadi misal kita bikin contoh, kita hafalin dulu 10 dulu. Dan saya sarankan itu kita hafalinnya satu baris. Jadi satu gyo bilangnya. Ini A, barisan A itu agyo. Ini K, barisan K itu namanya juga kagyo. Jadi kita coba dua baris dulu dari agyo sama kagyo. Kita pilih select ini. Kemudian kita pilih ini dua baris ini. Kemudian kita at least to SRS. Nah, jadi ada levelnya gini ya nanti ya. Udah, kita gini. Kemudian kita balik ke home. Kita start SRS practice. Nah, di sini enaknya kita bisa latihan setelah tadi kita baca gitu, misalnya kita sudah baca 10 gitu. Kita hafal-hafalin bentuknya. Nah, kita bisa langsung tes gitu. Ini huruf apa dan ini langsung pakai keyboard gitu. Jadi kayak main game. Nah, ini suaranya bisa kita nyala matiin.
Kalau gini nggak ada suaranya, kita jawab ya ini huruf K. Bener, ya, oke. Coba kita nyalain suaranya. Ini huruf Q ya, Q. Ki. Nah, itu ada suaranya nanti, ada suaranya keluar. Ini huruf U. U. Jadi kalau suaranya kita nyalakan itu sekalian si gimana cara pengucapannya juga kita bisa tahu. Kita lanjutin ya. I. Ku. Ini ko, Ko. ini ke, Ke. ini a, A. ini e, E. ini o. O. Oke, 100% sukses. Continue ya. Nah, terus ini kita bakal naik level. Level 1 gitu. Nah, walaupun kita balik ke home, 0 items ready, tapi kita tetap bisa latihan lagi yang tadi. Yang ini recently added to SRS. Jadi tadi apa aja yang kita masukin ke SRS, kita bisa mock exam. Nah, yang ini, yang mock exam ini, si SRS-nya nggak akan kena pengaruh nilainya. Jadi kita nggak akan ngaruh ke nilai. Coba kita itu continue. Nah, ini tetap bisa kita latihan kayak tadi. Ku. Ya, kita bisa Ki. latihan kayak tadi tapi tanpa ngaruhin skornya si SRS. Jadi levelnya tetap. E. A. U. Ko. Ka. I. Ke. O. Oke. Nah, itu tadi kalau misalnya kita udah kita udah pede banget nih, udah bisa 10. Kita bisa nambahin huruf lagi. Misalnya kita tambahin sagyo sama tagyo. Gini. At least. Kemudian kita balik lagi tuh 10 item terjadi. Kalau yang ini berarti start SRS. Ini yang bakal keluar cuma 10 aja. Ya, yang bakal keluar cuma 10 aja. Oke. Jadi itu kita tadi sagyo sama tagyo kita lanjutin dulu ininya. Kita lanjutin dulu kita abisin sekalian. Tsu ya, tsu, Tsu. chi, Chi. su, Su. te, Te. shi, ya, Shi. to, To. so. So. Oke. Tapi kalau kita ini recently edit tadi itu kita bisa semuanya mock exam ya. Nanti kita yang bakal keluar adalah semuanya. Nah, itu tadi untuk kanannya jadi praktis banget. Kita bisa pilih item mana yang kita mau pelajarin dulu. Itu hal yang sama berlaku untuk katakana juga bisa langsung pilih aja, langsung tambahin ke SRS ya. Ya sebenarnya kita bisa pilih salah satu doang. Misalnya ada huruf nih yang kita bener-bener nggak paham gitu, yang kayak eh ini ya, kayak katakana ini shi, kemudian katakana shi sama tsu sama n sama so itu kan bentuknya mirip. Nah, kita masih bener-bener nggak paham tuh. Itu kita bisa pilih salah satu, jadi kita nggak harus pilih salah satu satu baris. Kita bisa bisa pilih salah satu, kita bisa hafalin gitu huruf itu doang. Jadi huruf apapun yang kita belum hafal itu bisa kita pilih dan kita benar-benar drill sampai kita hafal bener. Dan kemudian di Kanatown ini sebenarnya ada vocabulary, tapi ini berbayar yang bundle yang bawah-bawah ini. Tapi yang ini ada lumayan, ada bundle greetings. Jadi di sini ada ya kata-kata sapaan yang biasa dipakai itu ada Ohayo Konnichiwa. Yang ini sebenarnya nggak terlalu dipakai karena goalsnya di sini untuk apps ini untuk belajar bener-bener belajar kana aja. Tapi lumayan untuk eh, pembelajar bahasa Jepang dasar ini juga bisa kepake banget sih. Oke, itu aja dari video ini. Terima kasih udah nonton.
Selamat mencoba Kanatown, ini di Play Store gratis, tulis ada Kanatown gitu. Dan kalau emang kalian tertarik sama ini, sama bundlenya, bisa beli, hmm, spend uang, investasi buat diri sendiri. Untuk ini ya, ini ada countries, ada place and activities. Jadi ya itu apa, vocabulary, buat tambah vocabulary lumayan. Tapi yang berguna banget emang ininya, karena praktisnya ini untuk latihan-latihan kananya. Jadi kalian bisa langsung download, bisa langsung coba, cobain sendiri, nanti bakal kerasa praktisnya. Makasih udah nonton, bye bye.